Terima kasih, Dr. Novel. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh panitia dan terima kasih kepada Johnson & Johnson yang telah mensupport acara ini. Selamat datang dan selamat bergabung kepada para guru besar, senior, guru-guru saya, sejawat sekalian, dan para peserta simposium yang berbahagia. Selamat datang dan selamat bergabung merupakan penghormatan dan kesempatan yang berharga bagi saya, di mana saya mendapat kesempatan untuk memandu simposium dengan topik ADHD treatment among children with childhood maltreatment dengan senior dan guru saya yang sangat saya hormati, yaitu Profesor Dr. Sinwiguna SPKJ Konsultan. Selamat pagi, Prof. Cin. Selamat pagi juga, Dr. Yunias. Untuk menyingkat waktu, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu bagaimana pengaruh kekerasan pada anak dengan disregulasi emosi pada ADHD. Sebelum nanti Prof. Cin akan menjelaskan secara rinci bagaimana trauma masa anak itu bisa memengaruhi perkembangan otak dan bagaimana hubungannya dengan ADHD. Baik, untuk menyingkat waktu segera saya sampaikan materi saya dalam waktu sekitar 25 menit dan nanti Prof. Cin juga 25 menit dan diskusinya sekitar 10 menit. Terima kasih. Jadi topik yang pertama yaitu childhood maltreatment and emotion dysregulation in ADHD. Nah, sebagai latar belakang masalah, seperti kita ketahui bersama, Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau yang dikenal dengan istilah ADHD adalah merupakan gangguan neurobiologis yang paling sering dijumpai pada anak sekolah dasar dengan gejala utama inatensi, hiperaktiviti, dan impulsivitas, terutama pada dua tempat yang berbeda, yaitu misalnya di rumah dan di sekolah. Nah, di sini ADHD itu pengaruh antara lingkungan dan genetik itu sangat berperan. Ya. Nah, dikatakan bahwa kekerasan masa anak itu berpengaruh terhadap working memory, fungsi eksekutif, dan bagaimana anak itu mengontrol emosinya. Nah, hal ini diduga juga berhubungan dengan ADHD. Di mana gejala-gejalanya itu hampir sama dengan ADHD. Nah, seperti kita ketahui bersama, kekerasan pada anak itu meliputi kekerasan fisik, seksual, neglected, ataupun menjadi saksi dari kekerasan dalam rumah tangganya, yang merupakan prediktor dari gejala ADHD pada waktu dewasa. Nah, gangguan dalam regulasi diri merupakan tanda inti yang merupakan akibat dari kekerasan masa anak dan gejala-gejala psikiatrik lainnya. Di sini terutama yaitu bagaimana pengasuhan dari orang tua dan physical abuse itu dikatakan berhubungan dengan faktor genetik untuk timbulnya ADHD. Namun efek daripada kekerasan masa anak dan genetik ini bagaimana interaksinya memang secara teori masih perlu penelitian lebih lanjut. Masalah-masalah tantangan atau kesulitan yang sering dihadapi anak-anak yang dikenal dengan childhood maltreatment adalah meliputi kekerasan fisik, emosional, seksual sebelum usia 18 tahun. Di mana paparan stresor atau trauma yang kronis akan menimbulkan berbagai macam psikopatologi. Salah satunya yaitu ADHD pada anak yang dapat menetap sampai masa dewasa. Nah, dikatakan dari literatur bahwa kekerasan masa anak itu berkisar 36 sampai 75%.
di mana 46%-nya didiagnosa dengan ADHD. Nah, apakah ADHD itu? ADHD adalah gangguan perkembangan neurobiologis dengan onset masa kanak. ADHD memengaruhi fungsi kognitif dan gangguan ini merupakan faktor inti daripada berkurangnya atau kekurangan keterampilan sosial skill. Nah, gejala ADHD mungkin bisa berkurang ya dengan bertambahnya usia. Namun gangguan fungsinya itu menetap 40-60% sampai dengan masa dewasa. Gangguan ADHD ini juga sering timbul bersama-sama dengan gangguan psikiatrik yang lain. Misalnya gangguan sikap menentang, gangguan perilaku, gangguan belajar, atau dapat berkembang menjadi gangguan kepribadian borderline, di mana 30-60% gangguan kecemasan, ada depresi, gangguan penyalahgunaan zat, dan gangguan kepribadian antisosial. Nah, gejala ADHD ini bersifat menetap dengan 3 gejala utama, yaitu inatensi, hiperaktiviti, dan impulsiviti. Gejala inatensi ditandai dengan ketidakmampuan untuk memusatkan perhatian. Anak itu cenderung ceroboh, kemampuan mendengarkannya sangat rendah. Terus tidak bisa menyelesaikan tugas yang membutuhkan waktu lama dan sering tidak patuh pada perintah. Seperti dijelaskan Dr. Sasa tadi, sering menentang gurunya. Sering kehilangan benda-benda penting, sering terdistraksi pada stimulus-stimulus yang tidak sesuai, dan sering lupa kalau janji, jadi harus diingatkan terus-menerus. Hiperaktivitas ditandai dengan anak itu tidak bisa diam, selalu bergerak, gitu ya. Kalau pada anak-anak mungkin naik ke kursi, memanjat, begitu ya. Terus kalau sudah agak besar, mungkin kelas 3 SD, dia tidak bisa duduk dengan tenang, selalu bergerak-gerak, terus banyak ngomong di kelas, terus juga kurang mendengarkan kalau gurunya menerangkan. Juga ditandai dengan impulsivitas, misalnya dia tidak tahan untuk menunggu giliran, sering menyerobot antrian, atau memotong pembicaraan orang lain. Nah, gangguan ini kalau menetap pada masa dewasa dapat menimbulkan disregulasi emosi. Beberapa faktor risiko ADHD menurut literatur, yaitu dikatakan bahwa ADHD merupakan interaksi antara faktor genetik dan lingkungan, di mana dikatakan 60-90% ADHD itu dipengaruhi genetik dan 30-40%-nya menetap sampai masa dewasa. Nah, kenapa timbul gejala inatensi, hiperaktivitas, dan impulsivitas? Dikatakan bahwa gejala hiperaktiviti dan inatentif atau inatensi berhubungan dengan varian ADR-A2 genotype, dan gejala impulsivitas dan disregulasi emosi berkaitan dengan sistem serotonergik dan dopaminergik, terutama di MAO A dan DAT2, polymorphism, dan COMT-FAL. Dan faktor lingkungan yang memengaruhi, yaitu misalnya kondisi keluarga yang kurang mendukung, adanya perpisahan di antara anggota keluarga yang ayah ibu yang bercerai, mungkin adanya psikopatologi dari orang tua ADHD itu sendiri, ibu yang merokok begitu ya pada waktu hamil, terus BBLR atau berat badan lahirnya rendah, terus faktor nutrisi yang ini semuanya berinteraksi dengan genetik dan diduga berhubungan dengan genetik dan lingkungannya diduga berperan terhadap timbulnya gejala ADHD.
bagaimana efek maltreatment atau kekerasan masa anak terhadap perkembangan otak. Nah, perkembangan otak yang normal itu memang dipengaruhi oleh gen dan faktor lingkungan. Daerah prefrontal cortex dan sistem limbik itu berkembang dengan pesat saat masa bayi atau infant. Dan daerah frontal lobe itu berkembang terus sampai masa awal-awal dewasa. Nah, pada awal masa prasekolah itu ukuran otak itu berkembang 4 kali lipat, di mana interaksi atau konektivitas dan plastisitas antar neuron itu akan berkembang dengan pesat tentunya. Nah, semuanya ini dipengaruhi oleh pengalaman, emosi-emosi, dan proses learning. Koneksi-koneksi neuronal ini dan apabila berkembang dengan baik di antara daerah prefrontal cortex dan sistem limbiknya itu kalau koneksinya berkembang dengan baik, itu merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan keterampilan sosial, cognition skill, dan well-being anak dan tentunya keluarga. Nah, bagaimana efek maltreatment terhadap otak? Efeknya tentu saja menimbulkan kerusakan pada otak ya, di mana struktur-struktur dari otak dan fungsinya akan terganggu. Sistem aurosalnya akan terganggu, kognitif jangka panjang terganggu, fungsi eksekutif, fungsi sosial terganggu, dan ada gangguan dalam meregulasi emosi akibat kerusakan dari struktur otak itu. Nah, kondisi yang penuh stressful ya, kondisi yang meningkatkan kecemasan atau meningkatkan stres anak, terutama di daerah kapsula internal posterior, daerah gyrus temporal transversal, daerah gyrus temporal inferior, itu dikatakan berhubungan dengan gejala ADHD. Nah, bagaimanakah perubahan susunan otak itu ya, fungsinya ya, akibat maltreatment atau kekerasan anak? Di daerah frontal lobe akan mengakibatkan gangguan fungsi eksekutif, munculnya gejala impulsivity dan inatensi. Di daerah prefrontal cortex menyebabkan gangguan dalam defisit kognitif, personality, dan ini yang menyebabkan reward processing deficit. Jadi anak itu tidak bisa menunda keinginannya. Kalau ingin sesuatu itu segera, gitu ya. Dia tidak bisa melakukan tugas yang membutuhkan pemikiran atau membutuhkan konsentrasi dalam waktu lama. Nah, kalau di daerah hipokampus, karena hipokampus berperan dalam memori, jadi tentu saja akan terjadi gangguan dalam sistem memori. Dan anak akan mengalami kesulitan untuk adaptasi dan belajar hal-hal yang baru. Juga beberapa ada yang IQ-nya itu rendah. Nah, di daerah amigdala akan menyebabkan disregulasi emosi dan defisit dari social skill. Dan juga keterampilan untuk mengendalikan emosinya juga rendah. Nah, di daerah amigdala sampai hipokampus pathway menyebabkan disregulasi emosi dan adanya perilaku berisiko dan impulsivitas. Di daerah orbitofrontal cortex akan menyebabkan gejala impulsivitas. Di daerah gray dan white matter itu dapat menyebabkan anak itu mudah emosi dan keterampilan kognisinya itu terganggu. Di daerah AB akses, stresor yang terus-menerus terjadi akan mengakibatkan peningkatan toxic level dari stresor. Tolong di-mute ya, panitia. Untuk ramai suaranya. Mohon maaf, mungkin bisa di-mute ya. Ya, terima kasih. Ada suara yang masuk. Nanti ya.
terima kasih. Nah, ini bagaimana hubungan antara childhood maltreatment dengan ADHD atau ADHD ya. Anak-anak yang menyandang ADHD itu 2,39 kali resikonya lebih tinggi untuk mengalami childhood maltreatment atau kekerasan. Itu mungkin diakibatkan karena perilakunya. Terus anak penyandang ADHD dengan komorbiditas externalizing disorder, misalnya gangguan sikap menentang, gangguan perilaku, itu 2,55 kali lebih tinggi untuk mengalami kekerasan dibandingkan individu yang mengalami ADHD saja. Nah, karena gangguan fungsi otak tadi, tentu saja anak-anak yang memiliki pengalaman childhood maltreatment tadi akan meningkatkan risiko kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik yang terjadi misalnya gangguan neuromuskuler, gangguan kardiorespiratori, dan infeksi. Nah, gangguan mental yang terjadi misalnya tadi dibicarakan oleh Pak Materi sebelumnya depresi, mungkin ada kecemasan, ya, atau gangguan lain, misalnya depresi. Nah, gangguan-gangguan ini kalau terjadi terus-menerus tentu saja akan menyebabkan luarannya itu menjadi buruk ya, dan faktor resiliensinya menjadi berkurang. Bagaimana hubungan childhood maltreatment dan ADHD? Nah, ini tadi setelah kita bicarakan mengenai gangguan fisiknya. Kalau gangguan psikiatriknya bisa berupa internalizing, antara lain cemas dan depresi, atau externalizing behavior akibat penolakan-penolakan dari temannya. Misalnya gangguan sikap menentang, gangguan tingkah laku, dan risiko untuk percobaan suicide ya pada dewasa karena stresor yang terus-menerus pada anak terjadi toxic stress dan juga ditambah dengan penolakan teman-temannya sehingga mengakibatkan risiko untuk suicide. Nah, di sini ekspresi emosi yang negatif dari orang tua juga diprediksi menyebabkan pola ADHD yang menetap. Misalnya orang tua dengan penyalahgunaan SAD ya. Terus juga anaknya sendiri juga nanti berisiko untuk gangguan emosi atau penyalahgunaan SAD, misalnya alkohol. Terus dalam usia remaja mungkin bisa timbul psikotik, gangguan interaksi sosial agresif, dan perilaku seksual berisiko dan risiko suicidality. Nah, di mana kondisi ini bersifat bidireksional, artinya timbal balik kondisinya. Nah, di sini kondisi ADHD sendiri ya, dapat membangkitkan atau meningkatkan hostilitas dari orang tua. Ekspresi emosi negatif orang tua yang berupa penolakan atau pola yang tidak konsisten itu memang berkaitan dengan perjalanan daripada ADHD-nya sendiri. Misalnya orang tua yang tidak jelas gitu ya tugasnya, jadi tidak konsisten gitu, atau orang tua yang maladaptif dapat menyebabkan kemampuan regulasi anak itu menjadi terganggu, di mana regulasi diri itu merupakan faktor yang utama dari fungsi eksekutif. Orang tua dengan riwayat kekerasan itu nanti akan berisiko juga untuk mengasuh anaknya dengan pola asuh yang serupa. Jadi anak-anak berisiko untuk terjadinya jadi korban childhood maltreatment. Childhood maltreatment yang berkelanjutan disertai dengan orang tua yang keras tadi akan meningkatkan toxic stress, fungsi eksekutif terganggu, dan gejala ADHD yang menetap pada masa anak. Nah,
Di sini kondisi yang memperparah antara bagaimana childhood maltreatment dan ADHD adalah anak-anak yang ditelantarkan atau yang ditempatkan di panti asuhan itu memiliki risiko 2 kali lebih tinggi untuk timbulnya ADHD. Dan perilaku externalizing behavior berkaitan dengan ADHD. Seperti diutarakan Dr. Sasanti tadi, gangguan attachment selain berpengaruh terhadap depresi, ternyata juga berkaitan dengan disregulasi emosi, terus berkaitan dengan gangguan fungsi kognitif, misalnya dalam gangguan inatensi, atau gangguan perilaku, misalnya dalam berupa impulsivitas, dan kemampuan untuk social skill, jadi mengalami kesulitan untuk berinteraksi sosial dengan teman-temannya, dengan lingkungan sekitarnya. Semakin dini deprivasi, misalnya kehilangan orang yang dicintainya, kemiskinan, kurangnya kehangatan dari orang tua, itu akan semakin memperparah fungsinya ya, karena tentu saja fungsi atau struktur otak nanti akan terganggu, di mana risiko early deprivation itu ternyata sangat tinggi. Nah, 7 kali lebih tinggi dari anak yang tidak pernah mengalami kekerasan untuk terjadinya ADHD atau ADHD yang akan menetap sepanjang waktu. Jadi memang childhood maltreatment itu perlu perhatian kita bersama, mengingat dampaknya yang cukup besar. Nah, bagaimanakah hubungan childhood maltreatment dengan traumatic stressor atau yang dikenal dengan PTSD? Nah, yang sering gejala daripada ADHD ini sering bertumpang tindih ya dengan gejala stres, misalnya gejala inatensi, gejala regulasi diri, regulasi emosi, restlessness, dan masalah perilaku yang tentu saja menetap sampai masa dewasa. Nah, ternyata dari berbagai macam penelitian, remaja dan dewasa yang didiagnosa ADHD itu ternyata banyak yang mengalami trauma-trauma pada masa anak. Jadi sepanjang fase kehidupannya itu mengalami multi stressor. Nah, ADHD yang komorbid, ADHD yang komorbid dengan PTSD, tentu saja terapinya akan semakin kompleks ya, karena traumanya itu berkelanjutan, dan tentu saja outcome atau luarannya akan semakin buruk. Nah, para ahli menyatakan bahwa pengalaman traumatis itu bisa merubah struktur otak. Dan hal ini berkaitan dengan gejala impulsivitas dari ADHD. Nah, bagaimanakah gejala ADHD dan PTSD? Di sini gejala ADHD dan gejala PTSD itu sering overlapping, dalam hal anak itu mudah terdistraksi, mudah kacau oleh stimuli-stimuli yang sederhana ya, misalnya tadi di tengah materi terus bising itu dia sudah tidak bisa berkonsentrasi, terus tidak mampu untuk mendengarkan dengan baik, anaknya cenderung disorganized, kacau gitu ya, hiperaktif, terus tidak bisa tenang, dan juga ada gangguan tidur. Nah, kalau gejala trauma sendiri mungkin adanya ketakutan, merasa tidak ada harapan, ya, tidak tentu kehidupan ini, dan semuanya tidak pasti, begitu ya. Kalau trauma sendiri ada gejala arousal dan agitasi, ya. Terus juga menghindari hal-hal yang mengingatkan terhadap sumber stresornya atau sumber trauma. Juga adanya iritabilitas, terus mudah emosi, merasa bersalah, ya. Adanya perasaan yang aneh dengan dirinya, dengan lingkungannya, gitu. Perasaan yang selalu terancam, mudah terjaga, gitu. Terus agresif,
self destruksi, jadi mencederai atau melukai diri sendiri. Kalau pada ADHD itu ada gangguan dalam pemusatan perhatian, sulit untuk mengikuti perintah, sulit untuk mempertahankan kerapian, gitu ya. Selalu gelisah, gitu, banyak bicara, kehilangan benda-benda penting, sering menginterupsi atau memotong pembicaraan yang lain. Nah, ini yang sering kesulitan dalam menegakkan diagnosis ADHD sendiri karena sering overlapping dengan PTSD. Izin menyampaikan, waktu kurang 2 menit lagi, dokter. Oke, jadi disregulasi emosi itu berkaitan dengan adanya attachment yang anxious atau avoidant, gitu ya. Nah, ini yang perlu dipelajari bersama. Nah, emotional dysregulation ini ditandai dengan meningkatnya ekspresi emosi negatif yang meningkat. Misalnya anak tuh menjadi lekas marah, ya. Emosinya tuh tidak sesuai, empatinya tuh rendah, terus dia tidak mampu untuk meregulasi diri sendiri, dari kapasitas mentalisasinya itu rendah. Nah, ini juga ditandai dengan iritabilitas. Jadi anak itu mudah marah, mudah tersinggung, di mana faktor genetik dan lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap iritabilitas. Iritabilitas sendiri itu dibagi dalam 2 komponen, yaitu basic irritability, misalnya ledakan emosi yang berlebihan, dan tonic iritabilitas, artinya irritable. Nah, gambar ini menjelaskan keterangan tadi secara singkat, di mana faktor genetik berinteraksi dengan faktor lingkungan akan menyebabkan kerusakan di otak, terutama di daerah prefrontal cortex, amigdala, striatum, dan menyebabkan anak itu tidak mampu meregulasi emosi dan ditandai dengan iritabilitas yang tinggi. Nah, ini adalah daerah-daerah yang terganggu, ya, area-area otak yang terganggu, sehingga dia tidak bisa menunda giliran dan mudah terancam oleh peristiwa atau stimuli-stimuli di sekitarnya. Nah, di sini dikatakan bahwa pola attachment ini sangat penting. Kalau anak dengan jenis anxious attachment itu cenderung lebih rentan untuk memiliki reaksi emosional yang negatif, mudah cemas, mudah khawatir, menyalahkan diri sendiri saat dewasa. Tapi kalau avoidant attachment cenderung dia itu menekan, ya, perasaan-perasaan itu disimpan, direpresi semua, tidak dikeluarkan begitu, karena dia memang avoidant, jadi menghindar dari sekitarnya. Nah, untuk intervensi, tentu saja semakin dini intervensi, maka akan semakin baik pula prognosis yang didapatkan. Nah, di sini beberapa intervensi yang bisa dilakukan, yaitu restructuring kognitif, jadi terapi kognitif, ya, memperbaiki kemampuan intrapersonal, ya, dan juga kalau memang diperlukan, kita perlu memberikan pengobatan pada kasus-kasus ADHD berupa pengobatan psikostimulan, di mana psikostimulan ini memang cukup efektif untuk menangani gejala-gejala ADHD. Atau kalau ada trauma yang berkesinambungan, bisa dengan trauma fokus intervention. Nah, slide terakhir yaitu sebagai simpulan, memang childhood maltreatment ini merupakan isu yang sangat penting, ya. Nah, terutama anak-anak berkebutuhan khusus itu perlu perhatian ekstra karena dia cenderung mengalami childhood maltreatment. Nah, di sini dikatakan ADHD juga merupakan faktor yang penting untuk terjadinya childhood maltreatment. Mana gejala iritabilitas dan disregulasi emosi merupakan faktor yang penting untuk
gejala ADHD. Untuk itu perlulah kita melakukan pendekatan yang multimodal. Tapi sampai saat ini hubungan antara kekerasan masa anak dan ADHD perlu penelitian lebih lanjut. Sekian penyajian dari saya. Semoga bermanfaat. Saya izin stop share. Terima kasih, Dr. Novel sudah diingatkan. Baik, untuk materi kedua akan disampaikan oleh Prof. Jin ya mengenai bagaimana dampak daripada ini UTA untuk childhood maltreatment itu bagaimana. Berikut adalah kurikulum vitae singkat dari guru saya yaitu Profesor Dr. Jin Wiguna SPKJ Konsultan NIMH. Beliau menyelesaikan pendidikan PhD-nya di UI ya, Universitas Indonesia Jakarta. Kemudian ini yang pendidikan terakhir ya. Kemudian riwayat pekerjaannya sampai saat ini beliau masih aktif hidup di kepala departemen di FKUI dan RSCM, maaf dokter. Ya. Demikian Dr. Jin dibicarakan singkat aja karena beliau sudah cukup populer. Itu ya Prof. Jin. Monggo untuk menyingkat waktu, Prof. Jin sakit membacakan materinya. Sambil menunggu mungkin ini ya para peserta bisa menuliskan pertanyaan di lembar Q&A. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Yunias untuk introduksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Om, salam kebajikan buat kita semua. Pertama-tama mungkin saya mau mengucapkan terima kasih ya untuk panitia dari UCAPS ini ya, yang sudah berkenan mengundang saya untuk berbagi pada siang hari ini. Dan juga tentunya dari PT Johnson & Johnson Indonesia yang juga memberikan saya waktu ya untuk berdiskusi dengan teman-teman sejawat semua pada siang hari ini. Apa yang ingin saya bicarakan adalah terkait dengan developmental trauma, perkembangan otak dan GPPH. Saya sangat berterima kasih kepada Dr. Yunias yang sudah banyak memberikan penjelasan. Sehingga mungkin saya tidak terlalu banyak lagi untuk menjelaskan lebih lanjut karena presentasi kami kelihatannya mirip satu dengan yang lain. Jadi apa yang saya akan bahas pada siang hari ini adalah terkait dengan bonding, attachment, dan perkembangan otak dan GPPH, implikasi klinis, dan saya tutup sedikit dengan kesimpulan. Kita tahu bahwa developmental trauma itu per definisi itu adalah trauma di masa perkembangan. Dan trauma di masa perkembangan tentunya merupakan hal yang sangat tidak menyenangkan ya. Karena pengalaman-pengalaman yang negatif, apalagi berulang-ulang, yang dialami oleh seorang anak yang dapat dimulai ya sejak periode prenatal, perinatal, dan juga usia di bawah 3 tahun dan selanjutnya. Jadi kita tahu bahwa anak dan remaja bagaimanapun masih dalam masa perkembangan. Jadi developmental trauma bisa terjadi sepanjang garis perkembangan seperti itu. Lalu kalau kita ngelihat lebih jauh sebenarnya apa sih pengalaman negatif itu? Tentunya pengalaman negatif itu berbagai macam ya. Beberapa hal yang bisa saya ambil adalah berkaitan dengan kekerasan fisik misalnya, kekerasan emosi, kemudian penelantaran, kemudian juga stres-stres dalam kehidupan lainnya ya. Tadi Dr. Junias juga membahas tentang adanya stres pasca trauma. Stres pasca trauma berkaitan dengan stres yang lebih cenderung bersifat katastrofik atau mungkin stres-stres kehidupan lainnya. Dan kita coba melihat lebih jauh karena developmental trauma dalam penjelasan saya bisa berjalan selama masa perkembangan seseorang. Kalau kita ngelihat dari perkembangan psikososial dari Erik Erikson sampai kita tua pun masih terjadi perkembangan karena perkembangan Erik Erikson ada 8 tahap perkembangan ya, 8 stages of life cycle. Jadi di masa dewasa pun masih terjadi developmental trauma ini. Lalu apa kaitannya sih sebenarnya kalau kita ngelihat lebih dalam? Kita bisa tahu bahwa pengalaman negatif bisa juga dialami oleh ibu hamil, ya, ibu pasca melahirkan. Jadi ibu-ibu yang hamil dan juga melahirkan kan mereka juga dalam masa perkembangan yang
dewasa muda atau dewasa sebenarnya ya. Dan pengalaman negatif yang mereka alami tentunya akan berdampak terhadap janin dalam kandungan, bayi yang akan dilahirkan, dan ujung-ujungnya tentunya dengan kondisi pengalaman negatif yang tidak terselesaikan, kemudian janin di dalam kandungan juga akan mengalami masalah, akibatnya mungkin bisa berdampak pada proses bonding dan attachment itu sendiri. Ini adalah esensi-esensi yang ingin saya coba diskusikan dengan teman-teman sejawat sekalian ya. Memang secara teoritik banyak mengambil teori-teori yang lebih zaman dulu kali ya, bukan zaman-zaman sekarang karena membahas tentang teori attachment, bonding, tapi dalam kaitan dengan ADHD itu sendiri memang belum banyak ya, dan saya mencoba untuk menggalinya dari beberapa model, bukan dari beberapa model, hanya dari satu model saja nanti yang akan saya bahas ya. Jadi kalau kita lihat tentunya setiap manusia di dalam muka bumi ini sangat membutuhkan afeksi ya. Kita juga membutuhkan afeksi, apalagi anak-anak kita ya. Dengan demikian komponen daripada kebutuhan afeksi daripada setiap manusia ini, kalau kita bicara kebetulan saya psikiater anak dan remaja, tentunya saya lebih banyak membahas tentang kebutuhan afeksi anak dan orang tua. Dalam arti bahwa afeksi daripada orang tua sangat dibutuhkan oleh anak kali ya. Karena kita tahu bahwa adanya afeksi atau kebutuhan afeksi pada anak yang tidak terpenuhi akan berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan mereka, termasuk pertumbuhan atau terutama perkembangan dari sosial emosional atau emosi ya, dan juga perilaku anak ya. Dan kita lihat dalam beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebenarnya mereka mengatakan bahwa pola penyesuaian diri yang optimal pada saat orang tua, terutama ibu mengandung itu akan berdampak terhadap keseimbangan biologis dan psikososial yang harmonis ya, sehingga anak bisa mencapai derajat kesehatan jiwa yang optimal. Maksudnya dari statement ini adalah kalau penyesuaian diri orang tua itu nggak optimal, misalnya ibu yang mengandung tadi membicarakannya misalnya depresi, ibu hamil, kemudian ibu yang hamil cenderung tertekan, cenderung menjadi cemas, tentunya kita bisa memahami sekali ya, apalagi kondisi cemas akan berdampak terhadap perubahan cortico-releasing hormone, misalnya perubahan ACTH dan peningkatan kortisol di dalam otak. Udah gitu mereka juga mengatakan adanya kecemasan ini juga akan berdampak terhadap blood supply dari tubuh ibu ke janinnya. Ya kita bisa membayangkan berarti kan perkembangan otak janin itu tidak berkembang dengan baik juga ya, oleh karena pengaruh kortisol yang meningkat, dan kortisol kita sungguh paham ya sebagai salah satu hormon yang berdampak terhadap neurogenesis misalnya ya, juga sinaptogenesis ya, akibatnya tentunya struktur otak bisa berkembang tidak optimal, dan secara milieu daripada psikososialnya juga tidak memberikan asupan afeksi yang tepat buat sang anak. Lalu kita melihat lebih jauh di sini adalah apa sih pengaruhnya bonding dan attachment. Jadi mungkin saya mencoba untuk merefresh kembali kepada teman-teman semua ya. Kalau kita mengambil istilah bonding ini, saya mengambil definisi yang dikemukakan oleh Kennel. Menggunakan Kennel itu udah lama banget ya, tahun 1976 ya. Tahun 1976 itu berarti udah sekitar 46 tahun yang lalu ya. Di sini mereka mengatakan bahwa bonding itu adalah relasi emosi timbal balik sih sebenarnya ya, yang dinamis ya. Selain dia timbal balik juga dinamis, artinya berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan situasi kehidupan yang ada. Dan relasi tersebut itu tentunya mulai terbentuk sejak janin dalam kandungan dan berlanjut terus sampai anak dilahirkan. Jadi kita bisa membayangkan sejak janin di dalam kandungan saja pengaruh-pengaruh daripada bonding, ada apa pengaruh-pengaruh daripada situasi kehidupan yang ada di sekitar ibu itu udah berdampak terhadap bonding itu sendiri. Jadi kita lihat lebih jauh, ternyata dalam beberapa penelitian mereka mengatakan ternyata walaupun di dalam janin itu tidak terlihat sebenarnya peran bonding yang utama, namun kita bisa mengerti bahwa dari teoritik itu sendiri tadi ya, bonding itu kalau tidak terbentuk dengan baik akan membuat perkembangan otak itu terganggu. Nah, setelah anak dilahirkan atau beberapa tahun kemudian, bonding yang tidak berkembang dengan baik pastinya berdampak terhadap perkembangan otak anak ya. Dan kita memahami banget ya, orang tua dapat mengembangkan bonding dengan anaknya tentunya bagaimana melalui stimulasi sensori. Ketika berada di dalam kandungan pun orang tua bisa
menjalin relasi dengan anaknya melalui bicara ataupun elusan pada perut ibu itu juga dirasakan oleh anak. Oleh karena ketika ibu mengelus-ngelus perutnya, ternyata terjadi getaran-getaran daripada dinding perut ibu yang disalurkan melalui air ketuban dan dirasakan sebagai pijatan-pijatan yang nyaman buat tubuh bayi katanya. Atau motorik, psikososial yang terus-menerus tentunya akan memberikan pemenuhan kasih sayang, perhatian, pengasuhan, dan juga perlindungan dan afeksi. Tentunya kembali lagi ya, selalu saya membicarakan sesuai dengan kebutuhan anak. Setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi bagaimana ibunya bisa responsif terhadap kebutuhan anak itulah yang nanti akan memberikan dampak yang positif katanya. Nah, adanya bonding yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan anak inilah merupakan prasyarat ya untuk terbentuknya kelekatan ibu yang bersifat aman atau secure attachment. Yang tentunya attachment itu pertama kali berkembang adalah tentu dengan ibunya sebenarnya ya, dan kemudian berkembang menjadi adanya multiple attachment. Dan kita bisa lihat dari penelitian Schafer dan Emerson, ini juga penelitiannya sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, namun masih saya gunakan dari waktu ke waktu karena masih relevan sebenarnya. Mereka mengatakan bahwa 29% anak usia batita sudah mampu membentuk kelekatan dengan beberapa tokoh yang berperan dalam kehidupan mereka secara simultan. Dan 87% dia udah bisa membentuk kelekatan multiple, dan sepertiga dari jumlah tersebut dikatakan sudah mampu membentuk kelekatan lebih dari 5 orang yang berperan dalam kehidupan mereka. Jadi kita bisa melihat ya dari waktu ke waktu ternyata multiple attachment juga bisa berkembang. Dan ini ada yang menarik juga terkait dengan attachment, yaitu adanya attachment behavioral system sebenarnya ya. Ini mereka mengatakan bahwa kelekatan ibu anak yang mulai berkembang pada trimester ketiga kehamilan saat organ penciuman dan pendengaran janin sudah berkembang lebih sempurna. Jadi kita tahu bahwa otak janin pada waktu berkembang di dalam kandungan itu yang paling berkembang pertama-tama adalah sebenarnya penciuman dan pendengaran. Jadi dia mulai mendengar suara ibunya, suara ibunya itu bukan suara bicara ibunya, tapi suara ibunya itu dia dengar dari denyutan jantung ibunya, bau tubuh ibunya. Dari situ dia belajar untuk mencari ini siapa sih yang sebenarnya yang mengandung saya. Dan ketika ibunya selalu bisa merasakan suasana tenang, berarti kan denyut jantung ibu juga teratur. Kemudian tentunya denyut jantung yang teratur itu tidak membuat si janin itu merasa stres. Tapi kalau ibunya cemas, tentu denyut jantungnya menjadi lebih meningkat, atau ada ketidakteraturan denyut jantung, atau ketika ibunya merasa depresi, dikatakan dengan depresi terjadi retardasi psikomotor, terjadi penurunan serotonin, dan juga depresi seringkali disertai dengan kecemasan yang tentu juga diikuti dengan perubahan daripada irama sirkadian dari tubuh kita. Tentunya itu juga berdampak terhadap sensory system dari si janin ini. Dan kelekatan awal ini tentunya akan menghasilkan kedekatan secara emosional antara janin dan ibunya. Walaupun janin itu belum dilahirkan, tetapi dengan dia belajar terus-menerus apa yang ibunya apa stimulus dari ibunya itu, maka tentunya dia akan lebih merasa kenal dengan ibunya. Dan ketika dia dilahirkan, tentunya dia akan mencari denyut jantung ibunya. Oleh karena itu di dalam kangaroo care misalnya kita bisa melihat dia seolah-olah mau naik ke dalam dada ibunya, dikatakan dia mau menyusui, tapi sebenarnya adalah dia mencari suara denyut jantung ibunya yang dianggap sebagai suara ibunya. Dan tentunya adanya stimulasi yang konstan, teratur, kemudian beresonansi terus-menerus ya, lama-lama tentunya dia akan merasa nyaman dan aman dan dia akan belajar untuk mau lekat dengan ibunya ini. Jadi ini yang kita sebut sebagai attachment behavioral system ya. Dan kita memahami ya bahwa attachment behavioral system ini memiliki luaran yang dapat diprediksi ya, yaitu tentunya pertumbuhan dan perkembangan otak yang optimal sebenarnya. Dalam arti struktur dan juga fungsi otak bisa berfungsi, struktur dan fungsi otak bisa berkembang dengan optimal. Yang kalau otak itu berkembang dengan optimal baik struktur maupun fungsinya, kita berharap bahwa regulasi emosi, regulasi perilaku, dalam arti regulasi diri daripada bayi yang tentu ya akan berkembang menjadi anak ini akan bertambah hari, bertambah baik ya. Dan juga kita bisa lihat kalau sejak awal si janin ini merasa aman, merasa nyaman, dan ini merupakan bagian dari memori episodik nih sebenarnya dikatakan ya. Yaitu sebenarnya memori jangka panjang yang tersimpan di dalam hipokampus janin yang berguna sebagai acuan daripada janin ini untuk mengembangkan kelekatan bersifat aman dengan ibu ketika dia sudah dilahirkan sebenarnya.
Jadi kalau dia udah memiliki pengalaman-pengalaman awal yang merupakan kita seringkali sebut juga sebagai objek representasi, maka ketika dia lahir dia akan merasa quite safe bahwa dunia ini aman buat saya. Dan juga kelekatan awal itu tentunya kalau dia merasa tenang, merasa aman di dalam kandungan, kita bisa tahu bahwa proses dendritogenesis, synaptogenesis, neurogenesis itu akan berjalan dengan baik. Sehingga struktur otak yang optimal akan membuat si bayi yang dilahirkan mampu untuk menampung stimulus-stimulus yang datang dan mengolahnya, sehingga tentunya pengalaman dari waktu ke waktu dengan proses asimilasi dan juga proses akomodasi akan makin hari makin baik. Sehingga tentunya perkembangan kognitif mereka juga akan bertambah baik ya sesuai dengan usianya. Nah itu pentingnya ya. Dan faktor resikonya apa? Kalau terjadi masalah bonding itu tentunya akan menimbulkan problem buat perkembangan anak ini. Dan perkembangan bonding bisa terjadi oleh karena adanya stres dalam kehidupan ibu ya. Terutama yang sering dibicarakan adalah stres pada waktu dia hamil sebenarnya ya. Misalnya usia ibu saat hamil, dikatakan bahwa tentunya kehamilan di usia remaja akan berdampak juga ya. Selain tubuh remaja belum siap untuk menjadi seorang ibu dan juga oleh stres yang terjadi tentunya berdampak terhadap perkembangan janin itu sendiri. Atau saat-saat hamil di usia yang sudah lebih tua misalnya, itu juga akan berdampak bukan hanya secara bahwa kualitas ovum yang tidak optimal atau kualitas sperma yang tidak optimal, tetapi tubuh ibu juga dikatakan sudah beresiko ya, dan juga perasaan ketidaknyamanan dari ibu itu sendiri juga berdampak terhadap kehamilan ya. Jadi banyak sekali nih ya, kehamilan primipara, dukungan sosial yang menurun, kita sungguh paham ya tidak ada dukungan dari suami atau keluarga, tentunya akan berat ya buat seorang ibu untuk menjalani kehamilannya ya. Apalagi sekarang kita juga memahami sekali bahwa pemerintah sudah mencanangkan tentang program suami siaga misalnya ya, untuk bisa membantu dan mendukung ibu dalam proses kehamilan sampai melahirkan, lingkungan keluarga, kekerasan dalam keluarga, dan ibu yang tidak mempunyai pekerjaan tetap pun dikatakan akan mempengaruhi kehidupan kehamilannya. Jadi ini kan kita anggap sebagai semua pengalaman-pengalaman negatif dari ibu yang terutama beresiko untuk terjadinya developmental trauma pada si janin itu sendiri. Ya, dan kita bisa lihat tentunya saya tadi sudah membicarakan tentang perkembangan struktur, fungsi otak. Ini tentunya sangat berkaitan dengan neuroplastisitas otak itu sendiri ya ujung-ujungnya ya. Kita tahu bahwa neuroplastisitas itu kan definisinya adalah kemampuan otak untuk berespon dan beradaptasi terhadap stimulasi lingkungan sebenarnya ya. Kalau tentunya tadi kita bilang kortisolnya meningkat, neurogenesisnya gagal, dendritogenesis gagal, synaptogenesisnya gagal, atau terganggu, maksudnya saya tentu berdampak negatif terhadap perkembangan konektivitas antar neuron ya, sehingga pastinya memberikan pengaruh terhadap proses yang selanjutnya ya, dan secara keseluruhan akan berdampak buruk terhadap fungsi dan kualitas hidup anak itu di kemudian hari ya. Dan kalau ternyata neuroplastisitas ini tidak berjalan optimal, tentunya bisa menimbulkan berbagai macam masalah-masalah atau gangguan-gangguan neurodevelopmental. Ya tentunya pada kaitan dengan presentasi saya hari ini, saya membicarakan tentang gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas itu sendiri ya. Dan kita udah disebutkan sih sebenarnya bahwa oleh Dr. Yunias bahwa gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas ini atau attention deficit and hyperactivity disorders ini merupakan salah satu dari gangguan neurodevelopmental ya. Dan dalam beberapa teori yang saya baca, memang gangguan perkembangan ini berkaitan dengan perubahan pada struktur dan fungsi otak itu sendiri sebenarnya. Kalau kita lihat, terutama tentunya bagian otak yang kita sebut sebagai dorsolateral prefrontal cortex sebenarnya ya. Dan lebih kecilnya lagi katanya berkaitan dengan aktivitas daripada dopamin transporter yang meningkat. Sehingga reuptake daripada dopamin dari celah sinap ke neuron prasinap menjadi meningkat, sehingga sistem dopaminergiknya menjadi menurun atau terganggu. Nah, kita bisa melihat apa sih kaitan dari semua hal yang saya sudah bahas dari beberapa slide saya yang lalu. Saya ingin membahas tentang dynamic maturational model of attachment sebenarnya ya. Oleh karena mereka mengatakan bahwa sebenarnya GPPH itu memang disorder sih ya, gangguan ya, tapi tidak digolongkan sebagai penyakit atau illness sebenarnya ya. Menurut teori dari Crittenden ini sebenarnya yang mengemukakan dynamic maturational model of attachment. Mereka mengatakan bahwa diagnosis GPPH itu kan berdasarkan terpenuhinya sekumpulan kriteria gejala klinis ya.
kita setuju ya, karena kita kan pakai DSM-5 misalnya, atau memakai PPDGJ-3, tapi kita nggak tahu dengan pasti patofisiologinya benar nggak sih oleh karena dopamin transporter, walaupun dalam beberapa penelitian, misalnya beberapa, nggak banyak sekali, menggunakan PET, mereka berhasil dibuktikan sih bahwa dopamin transporternya memang menurun aktivitinya ya, sampai sekian %, misalnya. Sehingga tentunya sistem dopaminergic yang menurun akibatnya konsentrasinya terganggu, regulasi dirinya terganggu. Dan juga dikatakan bahwa dari teori Crittenden ini melalui DDME ini, mereka mengatakan bahwa ternyata proses perjalanan penyakit daripada GPPH ADHD-nya juga bervariasi sih sebenarnya ya. Apakah memang bisa remisi total atau remisi parsial, atau jangan-jangan dia berkembang menjadi ADHD dewasa, belum pasti sebenarnya apa yang terjadi. Ya, walaupun dalam beberapa penelitian lain mereka juga mengatakan beberapa faktor resikonya sih sebenarnya kenapa gangguan ini bisa berjalan terus. Dan dikatakan juga dalam DSM-5 bahwa gejala-gejalanya timbul sebelum usia 12 tahun. Jadi artinya gejala-gejalanya itu sudah timbul pada usia-usia yang lebih awal. Kalau dia timbul di usia-usia yang lebih awal, tentunya memang berkaitan sekali dengan perkembangan otak itu sendiri. Sehingga dalam beberapa penelitian mereka mengatakan bahwa pada ADHD atau GPPH ini bukannya perkembangannya terganggu atau apa, tapi memang perkembangan otaknya berbeda atau deviasi sebenarnya ya. Dan juga sebagian besar kasus, bukan sebagian besar, sebagian kasus dilaporkan bisa menetap sampai dewasa. Ciri-cirinya apa yang bisa menetap sampai dewasa itu juga masih kontroversi banget ya, banyak hal yang terjadi sebenarnya ya. Jadi dikatakan juga adalah yaitu tadi berkaitan dengan ini jangan-jangan nih oleh karena memang dia sudah secara genetically terbawa GPPH, lalu adanya problem dengan developmental trauma misalnya membuat resiko bahwa gejala-gejala GPPH ini bisa berjalan lebih panjang bahkan menjadi dewasa misalnya. Ya, dengan demikian tentunya hal-hal seperti ini menarik untuk kita teliti selanjutnya. Dan di sini sebenarnya saya sudah bahas sih sebenarnya ya. Tentunya adanya bonding yang optimal ini merupakan suatu prasyarat ya buat anak untuk membentuk kelekatan yang bersifat aman ya. Kita sudah paham sekali ya. Dan juga dengan Dynamic Maturational Model of Attachment ini, mereka mengatakan bahwa diagnosis fungsional daripada proses kelekatan itu sendiri bisa menjelaskan bahwa bagaimana anak mengorganisasikan proses dan strategi kelekatan untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan dari orang tuanya, ternyata berdampak terhadap bagaimana mereka bisa meregulasi perilaku dan emosinya, dan bagaimana mereka bisa mengontrol dirinya secara lebih optimal ya. Padahal kita juga memahami secara tidak langsung dari teori Robert Barclay pun mengatakan bahwa ternyata anak-anak dengan ADHD itu atau GPPH ternyata kontrol diri yang terganggu sebenarnya sebagai core problem dari anak ini. Dan apakah memang antara attachment dan bonding ini sendiri ada direct relationship atau causal relationship, tentunya membutuhkan penelitian lebih lanjut. Tapi kalau kita lihat dari tentunya hal-hal yang berkaitan dengan teori epigenetik misalnya ya, tadi udah dibahas oleh Dr. Yunias panjang dan lebar, tentunya nggak semata-mata hanya attachment saja, tetapi dengan adanya masalah pada attachment akan berdampak ADHD itu perjalanan penyakitnya menjadi lebih meragukan katanya ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa Crittenden dan Kulboten mereka menjelaskan bahwa kalau satu gen spesifik itu, satu gen secara spesifik bertanggung jawab untuk beberapa ekspresi perilaku dan emosi. Makanya untuk sampai saat ini tidak ada gen yang pasti sebenarnya. ADHD itu disebabkan oleh gen yang apa sebenarnya tidak ada. Lebih banyak teori-teori menjelaskan tentang polimorfisme, yaitu perubahan daripada repeated atau pengulangan daripada kromosom inilah yang berdampak terhadap terjadinya ADHD itu sendiri. Nah, kita melihat lagi ya, kalau dipandang dari teori epigenetik, tentunya banyak sekali sih sebenarnya ya teori yang berkembang. Namun beberapa teori yang saya sering kali baca yang sangat berkaitan teori epigenetik, mereka banyak membicarakan tentang sistem dopaminergic sih sebenarnya. Berkaitan dengan dopamin reseptor 4 atau DRD4, DAT1 ya, terutama di daerah dorsolateral prefrontal cortex yang ujung-ujungnya akan membuat anak mengalami kesulitan untuk mengontrol diri dan perilakunya. Jadi bayangan saya adalah melihat bahwa dengan adanya kerentanan genetik, lalu adanya masalah dalam bonding dan juga attachment yang terjadi, maka ekspresi dari genotype ini menjadi fenotype perilaku pada anak menjadi lebih jelas, sehingga gejala-gejala ADHD-nya menjadi lebih prominent.
ya. Nah, jadi dengan demikian kita berharap bahwa karena ibu merupakan figur yang paling penting ya dalam kehidupan seorang anak atau bayi ya. Oleh karena itu kita berharap bahwa kelekatan ibu anak yang bersifat aman akan memberikan rasa aman buat anak ini dan juga memberikan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan yang baik. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa sejak ibu hamil dia bisa memahami, sensitif dan responsif terhadap sinyal dikirimkan oleh bayi ini ya. Nah, sehingga tentunya ibu-ibu perlu memahami hal seperti ini juga. Ini juga merupakan tugas dari kita juga sebenarnya untuk membuat orang tua memahami bahwa bayi itu bukan bayi saja yang perlu diperhatikan, tapi sejak dalam kandungan pun dia perlu diperhatikan secara optimal ya. Nah, jadi kembali lagi saya mencoba untuk menyimpulkan sedikit ya. Bonding dan attachment yang bersifat aman itu akan membuat plastisitas otak menjadi lebih baik. Kalau plastisitas otak lebih baik, tentunya respon terhadap stimulus yang datang juga lebih baik. Dan juga kalau ternyata otak struktur dan fungsinya berkembang dengan baik, kita berharap bahwa kapasitas regulasi dan resiliensi anak juga berkembang lebih baik. Sehingga tentunya anak-anak ini bisa berkembang atau mendapatkan atau bisa mencapai derajat kesehatan jiwa yang lebih optimal. Kalau bonding dan attachment yang lebih baik ini juga ternyata juga membuat peningkatan kapasitas vagal atau kapasitas neural berdasarkan teori dari Porges sebenarnya ya, sehingga neuron-neuron ini juga menjadi lebih aktif dan juga lebih apa ya, lebih merangsang dia untuk melakukan synaptic genesis antara neuron yang satu dengan neuron yang lain, sehingga jaringan atau struktur otak itu menjadi lebih padat dan juga bisa menerima rangsang sensorik lebih banyak. Dan tentunya kalau ada masalah pada kedua hal ini, tentu akan timbul reaksi yang sebaliknya, yang ujung-ujungnya akan menurunkan produktivitas dan kualitas hidup anak di kemudian hari. Terutama hal yang paling penting kita pahami adalah insecure attachment ya. Karena insecure attachment tentunya akan berdampak terhadap aksis HAA yang berkaitan dengan kortisol dan ujungnya adalah gangguan pada BDNF. Dan tentunya BDNF yang terganggu itu, maka pematangan otak, sinaptogenesis, dendritogenesis, dan neurogenesisnya terganggu. Jadi ini sebenarnya esensi yang mau saya bahas dengan teman-teman semua ya. Dan kalau kita ngelihat tentunya kembali lagi dengan insecure attachment ini, lalu sistem dopaminergiknya terganggu, maka timbullah gejala-gejala GPPH. Dan dari Lepnier and Masari, mereka mengatakan bahwa masalah yang terjadinya ADHD oleh karena yang atau bukan oleh karena masalah terjadinya ADHD terkait dengan insecure attachment ini, maka bisa menimbulkan satu kondisi yang namanya bonding break sebenarnya ya. Dan bonding break ini memang terbukti bahwa terjadi masalah pada sistem dopaminergik sehingga menimbulkan gejala-gejala yang menyerupai ADHD atau dapat dikatakan sebagai ADHD itu sendiri. Dan jadi implikasi klinisnya apa nih dari teori ini ya? Jadi kita lihat bahwa tentunya kita membutuhkan setiap anak, bukan kita, setiap anak itu tentunya kita harapkan perkembangan otaknya optimal. Perkembangan otak yang optimal maka ada beberapa faktor. Dua di antaranya adalah bonding dan secure attachment yang harus berkembang dengan baik dan juga nutrisi yang tepat sebenarnya ya. Tanpa nutrisi yang tepat tentunya otak tidak bisa berkembang dengan baik. Nah, oleh karena itu tentunya kita perlu mengembangkan ya kesehatan jiwa perinatal dan juga kesehatan jiwa anak usia balita ya. Dalam kaitan ini adalah kita membicarakan tentang perinatal mental health dan infant mental health ya. Karena kalau kita tidak bekerja sendiri, nggak mungkin kita bisa. Karena kita membicarakan tentang ibu hamil, janin dalam kandungan, anak, pastinya tentunya melibatkan dokter anak, psikiater anak, obstetri dan ginekologi, bidan, semua hal orang yang terkait dengan perkembangan ibu hamil dan juga janin dalam kandungan ini perlu mendapatkan informasi-informasi seperti ini ya. Karena peningkatan pemahaman, keterampilan, dan perubahan perilaku agar relasi emosi ini bisa berkembang dengan baik, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan seorang anak, merupakan hal yang sangat penting. Nah, jadi kita lihat, jadi harus tadi ya program kesehatan perinatal, perawatan bersama, ini merupakan hal yang sangat penting ya. Yang ketiga tentunya psikoedukasi ya. Kita juga harus berikan sebenarnya ya kepada semua orang, terutama pada ibu hamil ya. Bagaimana pola perawatan, pengasuhan orang tua, dan bagaimana ibu harus bersikap tenang. Ini semua harus kita bantu untuk bisa memahaminya. Lalu bagaimana kalau ternyata ya udah lewat semuanya, anaknya udah GPPH nih.
tentunya tata laksana harus sesuai sekali ya dengan guideline dari tata laksana untuk GPPH ya. Jadi kita kalau memang memahami hal ini terjadi, ya kita bisa mengikuti dari American Academy of Pediatrics atau dari AACAP sebenarnya ya, juga ada guideline. Tapi kita dari Seksi Psikiatri Anak dan Remaja, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, kita juga udah mempunyai guideline untuk tata laksana GPPH ini. Kalau prasekolah pastinya terapi tata laksana pertama adalah modifikasi perilaku ya. Artinya tentunya tidak serta-merta langsung memberikan obat kalau dia prasekolah ya, mengingat usianya masih muda. Kalau ternyata terapi perilaku tidak memberikan hasil, beberapa RCT mengatakan bahwa prasekolah juga bisa diberikan medikamentosa tentunya ya. Lalu kalau udah 6 tahun ke atas, maka tentunya pemberian medikamentosa menjadi pilihan utama. Oleh karena ya tadi kita paham bahwa adanya problem dari DAT1 atau dopamine transporter gene yang bekerja lebih aktif misalnya. Tentunya combine therapy dengan modifikasi perilaku, psikoedukasi, ini merupakan hal yang penting ya. Kalau kita ngelihat yang lebih detail, maka obat yang sudah tersedia di Indonesia saat ini hanya metilfenidat hidroklorida. Beberapa tahun yang lalu kita muncul sih misalnya atomoxetin kita punya ya, namun hilang dari pasaran. Jadi saat ini yang kita punya adalah metilfenidat hidroklorida. Dosis yang dianjurkan bervariasi ya teman-teman sejawat semuanya. Ada yang mengatakan 0,3 sampai 1 mg per kilo berat badan. Ada juga yang mengatakan 0,3 sampai 0,8 mg per kilo berat badan. Jadi sangat tergantung ya. Dan juga guideline-nya tentunya dimulai dengan dosis yang rendah, kemudian dinaikkan secara perlahan. Dan kita tahu bahwa saat ini kita memiliki ya metilfenidat kerja singkat yang immediate release, tingkat per dosisnya perlu diberikan 2-3 kali per hari. Dan juga metilfenidat kerja panjang long acting sebenarnya yang bisa diberikan 1 kali per hari. Dengan metilfenidat kerja panjang tentu lebih lebih akomodatif ya, lebih mudah kalau dia udah bisa menelan tablet sebenarnya ya, sehingga bisa diberikan 1 kali sehari. Kemudian obat ini bisa bertahan di dalam plasma darah dalam kurun waktu yang lebih panjang ya, antara 10 sampai 12 jam sebenarnya. Dan jadi sebagai kesimpulannya apa dari presentasi singkat saya ini? Jadi kesimpulannya adalah ternyata bonding dan secure attachment bisa menjadi faktor yang protektif. Dan insecure attachment tentunya menjadi faktor yang risiko ya, oleh karena berdampak terhadap struktur dan juga fungsi otak, sehingga tentunya akan terjadi GPPH lebih tinggi ya resikonya. Karena apa? Karena terutama berkaitan dengan HAA aksis ini ya, hipotalamus, hipofise, adrenal aksis ini. Jadi tentunya sebagai saran saya sebagai psikiater anak pastinya kita mau ya meningkatkan pemahaman dan juga praktek bonding. Dan oleh karena itu tentunya kita perlu mengembangkan ya program kesehatan jiwa perinatal dan infant mental health secara lebih menyeluruh dan komprehensif, dan pastinya nggak bisa kerja sendiri sih, kita harus bekerja dengan segudang orang ya, tadi yang udah saya bahas ya. Dan akhirnya bahwa kalau memang sudah GPPH ya nggak bisa enggak, ya kita harus tata laksana, yaitu terapi kombinasi tentunya, pemberian metilfenidat, dan juga pastinya memberikan pemahaman tambahan buat orang tua, guru, dan sebagainya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan GPPH itu sendiri. Jadi itu saja yang saya akan bagikan dengan teman-teman sejawat semuanya. Terima kasih. Ada sedikit quotes sih yang menarik ya, katanya gini nih ya, buat saya psikiater anak, quotes ini sungguh kena sih ya. In my world, there are no bad kids. Ya, just impressionable, conflicting young people, wrestling with emotion and impulsive, trying to communicate their feeling and needs. The only way they know how. Jadi kita sebagai orang tua harus lebih memahami anak-anak kita, memahami pasien-pasien kita, agar kita tidak melakukan stigma yang lebih banyak kepada mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terima kasih Prof atas presentasinya yang sangat luar biasa ya. Sangat bermanfaat. Jadi terima kasih Dr. Yunias. Yes, banyak sekali nih Prof pertanyaan, tetapi kami di ini warning sama panitia nih. Jadi sebagai kesimpulan dari simposium ini adalah bahwa kekerasan masa anak itu akan memengaruhi proses kehidupan, ya. Dan kekerasan ini akan memengaruhi terutama bonding dan attachment, di mana bonding dan attachment yang baik itu merupakan faktor protektif terhadap terjadinya gangguan mental. Terus untuk GPPH ini lebih ditekankan pada insecure attachment ya, namanya bonding breaks.
Nah, untuk itu bagaimana kalau penanganannya tentu saja perlu tata laksana multimodal. Nah, yang harus diingat yaitu 3 tahun pertama periode emas itu memang merupakan periode yang sangat penting. Untuk itu memang Simpo kali ini ucap sini sangat bermanfaat ya, dan salut kepada panitia karena temanya itu berurutan. Terima kasih. Baik, sekarang sesi diskusi nih Prof. Banyak sekali pertanyaan untuk Prof. Tapi karena keterbatasan waktu Prof ini kami diingatkan. Jadi ini ada pertanyaan yang menarik Prof. Dari Dr. Teresa. Prof, izin bertanya, mengingat sangat vitalnya proses kehamilan, di mana kelekatan dengan anak berkembang pesat sejak trimester ketiga. Bila mana si ibu memang memiliki komorbid mudah cemas dan depresi, kapankah kita mulai berpikir harus memberikan terapi medikamentosa untuk ibu tersebut terkait kehamilannya? Apakah aman pemberian obat pada ibu hamil tersebut? Nah, jika memang perlu, sebaiknya bisa diberikan mulai trimester keberapa agar tidak mengganggu tumbuh kembang janinnya nanti. Dan kemudian izin bertanya, Prof, apakah ada pengaruh yang berbeda bagi si anak nanti saat tumbuh jika dilahirkan secara normal atau secara seksio sesaria? Atau yang, wah ini dokternya keren, atau yang saat ini populer dengan metode IREX, yang sehari boleh pulang. Terima kasih banyak ilmunya, Prof. Monggo dijawab, Prof. Iya, nah terima kasih Dr. Yunias untuk pertanyaannya. Ini terima kasih ya untuk Dr. Teresa ya. Ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Sebenarnya saya pikir bahwa bukannya menunggu trimester ketiga kehamilan, sebenarnya dari trimester pertama justru lebih penting ya, karena kita tahu bahwa mulai dari pembentukan daripada neural tube dan sebagainya itu udah di trimester pertama kehamilan ya. Oleh karena itu ibu yang mudah cemas juga datangnya nggak dadakan kali ya, bahwa di trimester ketiga dia baru cemas dan sebagainya. Kalau memang dia sudah memiliki bakat cemas ya, tentunya sejak awal daripada kehamilan itu sendiri udah ada screening ya. Oleh karena itu pada bagian yang kita membicarakan tentang perinatal mental health itu nggak hanya ibu yang hamil saja juga sih sebenarnya ya, juga terkait dengan women mental health. Jadi sebenarnya seorang ibu harus mempersiapkan dirinya kali ya untuk hamil ya. Kalau memang dia masih memiliki perasaan cemas dan sebagainya, tentunya itu harus dikelola dulu kali ya, agar nanti dalam menghadapi kehamilannya dia bisa berhadapan dengan dirinya dengan lebih baik, dan tentunya itu akan berdampak baik terhadap janin yang berada di dalam kandungan. Atau seringkali saya juga bicara sih sebenarnya saya dari waktu ke waktu kadang-kadang diajak berkeliling bicara dengan bidan juga terkait dengan hal ini sebenarnya. Dan karena ini sekarang kan status normal adalah kompetensinya bidan sebenarnya, dan juga bicara dengan dokter obsgyn sebenarnya ya, bahwa pada waktu mereka antenatal care ya mereka harus screening terhadap kecemasan, depresi. Jadi hal-hal yang kita temukan sejak dini itu kita sudah membantu ibu hamil untuk dapat melalui hari-harinya dengan lebih baik. Obat atau tak obat ya, saya rasa sih kalau kita membaca dari beberapa systematic review dan sebagainya, mereka sih berusaha untuk mengatakan ya tentunya tidak obat dulu ya, apalagi pada waktu trimester pertama kehamilan. Namun ada kalanya beberapa hal bisa terjadi sesuai dengan hal yang kita tidak harapkan. Andai kata kecemasan ini memang meningkat berat dan juga mungkin depresi juga bisa meningkat dengan berat, mereka mengatakan bahwa pemberian sertralin aman sih sebenarnya ya untuk ibu hamil ya. Hanya saja bisa pada waktu janin itu dilahirkan, bayi itu dilahirkan beberapa hari itu bisa terjadi sindrom-sindrom putus obat ya, putus dari obat yang diminum oleh ibu. Itu bisa terjadi sih sebenarnya ya. Namun ada juga systematic review yang mengatakan ternyata ibu-ibu yang minum obat terutama pada trimester pertama kehamilan, minum obat yang dalam kaitan dengan psikotropik ini, terutama antidepresan yang mereka katakan ternyata memicu terjadinya gangguan perkembangan juga di kemudian hari, dalam arti memberikan resiko sekian kali untuk terjadinya gangguan perkembangan di kemudian hari. Nah, oleh karena itu kita sebagai profesional mungkin kita hanya harus memperhatikan ya risknya dan juga benefitnya kali ya. Kalau benefitnya lebih banyak daripada risknya, ya sudah. Tapi kalau risknya lebih tinggi daripada benefitnya, tentunya kita tidak memberikan. Nah, oleh karena itu kita sebagai psikiater atau profesional kesehatan jiwa atau dokter lah ya,
pastinya kita harus benar-benar bisa ya melakukan assessment yang paling tepat ya untuk menilai risk dan benefitnya ini agar tidak memberikan dampak terutama buat janin yang dikandungnya ini. Jadi saya rasa itu ya. Lalu bertanya tentang bagaimana kelahiran normal atau seksuosesaria. Saya pernah membaca sih beberapa hal terkait dengan kondisi seperti ini ya. Bahkan saya punya paper yang terkait dengan seksuosesaria. Apakah ada perbedaan antara perkembangan parvaginam dan perkembangan dengan seksuosesaria pada berkaitan dengan behavioral dan emotional problem. Ternyata entah kenapa kausalnya belum tahu dengan pasti, tapi ternyata memang bayi-bayi yang lahir dengan seksuosesaria ternyata memiliki risk yang lebih tinggi untuk mengalami neurodevelopmental problem seperti autism, seperti juga ADHD ya. Apakah memang tadi ya berkaitan dengan teori epigenetik tadi atau memang ada hal lain dari proses perkembangan ini? Memang di dalam buku-buku atau teori-teorinya ini mereka bilang masih membutuhkan penelitian lebih jauh. Salah satu yang paling berkembang adalah berkaitan dengan gut function sebenarnya. Karena pada waktu bayi dilahirkan dengan seksio, tidak melalui jalan lahir per vaginam itu, kata tidak mendapatkan kuman-kuman yang tumbuh di dalam vagina ibu katanya. Sehingga gut-nya tidak berkembang dengan optimal. Kita memahami banget bahwa neurodevelopmental issues pada anak itu sangat berkaitan dengan gut-brain axis sebenarnya. Karena mereka mengatakan bahwa gut is the second brain sebenarnya. Apakah itu yang terjadi? Ternyata memang masih banyak hal yang perlu kita pertimbangkan. Terima kasih Dr. Yunias, itu presentasi dari saya. Jawaban dari saya. Terima kasih banyak Prof atas penjelasannya. Mohon maaf ini masih banyak pertanyaan, nanti kita jawab japri saja ya Prof karena keterbatasan waktu. Baik, terima kasih Dr. Yunias sekali atas ini pembelajarannya. Semoga bermanfaat. Baik, kami akhiri Simpo kali ini dan kami kembalikan ke Mbak Novel. Ya. Terima kasih.